Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang kucintai, hari ini kita bertemu lagi pelajaran yang kelima, pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi yassir wa la ta'sir, Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita mulai pembelajaran hari ini bab pernikahan. KD 3.28 dan 4.28. Mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Indikator 28. Siswa dapat menilai ketentuan pernikahan dalam Islam. Indikator 4.28. Siswa dapat melaksanakan prosesi pernikahan dalam Islam. Melalui tujuan pembelajaran. Melalui penjelasan guru peserta didik dapat menilai ketentuan pernikahan dalam Islam. Melalui kegiatan ini, peserta didik diharapkan dapat melaksanakan prosesi pernikahan dalam Islam. Materi 5. Mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum baina wa khawada wa razaqakum min thayyibat. Awa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Artinya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada hal yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Pengertian pernikahan. Menurut bahasa, nikah berarti menghimpun atau mengumpulkan. Menurut istilah, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan pernikahan. Seorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah, diantaranya sebagai berikut. 1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. 2. Untuk mendapatkan ketenangan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Artinya,
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. 3. Untuk membentengi akhlak. Nabi bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum atau puasa, karena saum itu dapat membentengi dirinya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan lainnya. 4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Untuk mendapatkan keturunan yang sah. 6. Untuk mendapatkan rumah tangga yang islami. Hukum pernikahan. 1. Hukumnya adalah wajib apabila seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat berisiko jatuh ke dalam perzinahan. Karena zina merupakan dosa besar. Imam Al-Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa risiko zina. 2. Sunnah. Apabila orang yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina, disebabkan karena memang usianya yang masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan tidak menikah. Ibnu Abbas berkata, orang yang tidak mau menikah tidak sempurna ibadahnya. 3. Haram. Jika bertujuan untuk menguasai harta atau menyakiti calon pasangannya, tidak lengkap syarat sahnya dan rukunnya, seperti tidak ada wali dan saksi, tidak mampu memberi nafkah. 4. Makruh. Jika lelaki tidak sanggup menafkahi lahir batin, belum mampu dan belum cukup usianya. 5. Mubah. Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah. Tidak dianjurkan untuk segera menikah, namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya. Mahram. Orang yang haram dinikahi. Mahram adalah wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena sebab-sebab tertentu. Mahram terbagi 2. 1. Mahram mu'abbad, tidak boleh dinikahi selamanya. 2. Mu'aqqad, tidak boleh dinikahi sementara waktu saja karena ada penghalangnya. Jika penghalang tersebut hilang, maka hukumnya menjadi boleh. Mahram mu'abbad atau selamanya. Nasab 7 orang, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan kita. Perkawinan 4 orang, ibu, ibu mertua, anak perempuan dari istri atau anak tiri. Menantu persusuan, wanita yang menyusui dan ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, dan suaminya. Mahram mu'aqqad atau sementara. Ipar. Jika istri atau suami meninggal, maka boleh menikahi ipar. Bibi dari jalur istri. Jika istri meninggal, maka boleh menikahi bibi dari istri. Wanita yang musyrik hingga beriman. Wanita yang ditalak 3 hingga ia menikah dengan laki-laki lain. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya dan kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Terakhir kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil
rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.